Saya mau tanya nih sama tim di sini nih. Coba bayangkan ya, kalau kita lagi lomba lari, tapi tangan kalian ya, sama kakinya diikat sama peserta lain ya. Nah, itu pakai lem yang sangat kuat sekali. Nah, kira-kira bisa lari sampai garis finish, Kak? Susah dok, pasti jatuh semua. Nah, susah ya, pasti ya karena terikat ya pasti jatuh ya, bahkan ada yang nggak bisa lari. Nah, analogi ini persis ya menggambarkan kondisi aglutinasi sperma. Banyak pria yang senang ya kalau spermanya itu terlihat sangat kental, menggumpal-gumpal ya. Mereka pikir itu tanda sperma yang sangat sehat ya. Nah, padahal ada dua jenis penggumpalan yang justru berbahaya bagi kesuburan. Nah, sperma itu saling menempel satu sama lain ya seolah-olah ada lemnya. Nah, sehingga mereka tidak bisa berenang menemui sel telur. Akibatnya apa? Ya, istri tidak kunjung hamil ya. Nah, apa beda gumpalan normal dan aglutinasi dan bagaimana cara melepaskan lem tersebut? Jadi kita bahas sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman sehat. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hadam Ismail. Dalam analisis sperma ada satu parameter yang sering bikin pasien bingung, ya namanya aglutinasi. Nah, terdengar asing ya. Nah, tapi dampaknya sangat nyata buat pejuang garis 2. Jadi aglutinasi adalah kondisi di mana sel sperma menempel satu sama lain ya. Bukan cairan yang kental, tapi sel spermanya yang dempetan. Nah, kalau spermanya saling pelukan ya, nah gimana dia mau lari kencang ya. Nah, hari ini kita akan bahas lengkap mulai dari apa itu aglutinasi, gejalanya, penyebabnya, sampai cara mengatasinya, jadi simak sampai habis. Nah, kita kenalan dulu ya dengan apa itu aglutinasi sperma. Jadi pertama kita luruskan dulu definisinya. Banyak yang salah kaprah menyamakan koagulasi pengentalan normal dengan aglutinasi, jadi penggumpalan yang abnormal. Nah, saat baru keluar ya sperma memang harus menggumpal seperti jelly ya atau koagulasi. Nah, agar tidak tumpah ya dari vagina. Nah, lalu baru dia mencair dalam waktu kurang lebih 20 menit ya. Nah, itu normal, tapi aglutinasi itu beda dia. Itu adalah kondisi mikroskopis di mana sel sperma menempel satu sama lain ya secara permanen. Nah, ada yang kepalanya ketemu kepala, head to head ya. Kemudian ekor ketemu ekor. Nah, atau campur aduk ya. Jadi ada yang kepala-kepala, ekor-ekor ya, pokoknya campur-campuran lah. Nah, akibatnya sperma jadi tidak bisa bergerak bebas. Jadi motilitasnya menurun ya. Dalam laporan lab ya, biasanya ditulis negatif atau bagus, positif 1 ringan, sampai positif 4 berat ataupun semua menempel. Nah, kemudian yang perlu kita bahas lagi itu apa saja gejala yang bisa diamati. Nah, jadi apa sih gejalanya ya? Jadi biasanya kita lihat dengan mata telanjang, jawabannya nggak bisa ya. Kalau kita lihat, oh itu nggak bisa ya. Nah, jadi memang aglutinasi itu adalah kondisi mikroskopis. Jadi secara fisik luar, air mani kamu mungkin terlihat normal-normal saja. Warnanya mungkin putih keabuan, volumenya cukup, tidak ada rasa sakit, tidak ada ejakulasi. Nah, inilah bahayanya ya. Ini adalah silent infertility. Jadi satu-satunya gejala yang muncul adalah infertilitas. Ya, kamu sudah mencoba setahun lebih tapi istri kamu belum hamil misalkan. Saat dicek di mikroskopis ya, barulah ketahuan kalau pasukan kamu ternyata sedang tawuran ya, atau saling menempel-nempel satu sama lain. Nah, kemudian apa sih penyebab utamanya? Nah, kenapa sperma bisa saling menempel? Siapa yang memberi lem di sana? Nah, jadi ada dua penyebab utamanya. Yang pertama adalah faktor imunologi, jadi antibodi anti sperma. Ini penyebab paling sering ya. Tubuh pria itu unik ya, seharusnya sistem imun tidak boleh menyerang sperma, tapi pada kasus aglutinasi tubuh menganggap sperma adalah benda asing atau musuh. Nah, jadi dia seperti virus ya, dia dianggapnya ya. Nah, akhirnya apa? Tubuh memproduksi antibodi anti sperma atau kita sebut ASA. Jadi antibodi ini ya yang melumuri sperma sehingga sperma jadi lengket satu sama lain. Nah, kenapa sistem imun bisa error? Nah, jadi biasanya karena pernah ada trauma pada testis, pernah operasi hernia, ya, vasektomi, atau cedera olahraga yang merusak blood testis barrier. Yang kedua, faktor infeksi. Jadi penyebab kedua adalah infeksi di saluran reproduksi, misalkan infeksi bakteri E. coli, ya.
chlamydia atau radang prostat ya. Jadi bakteri dan sel darah putih leukosit yang mati akibat infeksi itu akan membuat lingkungan sperma menjadi lengket. Jadi dia lengket-lengket ya. Nah, selain itu perubahan pH juga ya akibat infeksi ini bisa memicu sperma saling menempel satu sama lain. Nah, muncul pertanyaan ya, gimana strategi pencegahannya? Bisakah kondisi ini dicegah? Tentu bisa ya. Jadi terutama untuk faktor resikonya. Jadi hindari trauma pada testis yang pertama. Nah, jadi bagi yang suka olahraga kontak fisik, bola ya, bela diri. Jadi hati-hati menjaga area vital. Jadi kalau seandainya ada cedera benturan bisa saja memicu kebocoran sistem imun yang akhirnya menyerang sperma sendiri. Yang kedua, seks yang aman ya. Jadi ini cegah infeksi. Jadi karena infeksi adalah salah satu pemicunya ya, seperti kita bahas tadi. Jadi maka setiap ada satu pasangan, jangan gonta-ganti pasangan ya, jangan seks di luar nikah atau seks yang bukan pasangannya ya. Nah, kemudian jaga kebersihan organ intim, itu adalah kuncinya. Jadi jangan sampai teman-teman ya itu jorok ya atau enggak menjaga areanya. Kemudian misalkan nih kamu bandel ya, nakal nih. Jadi gunakan pengaman jika memang seks yang beresiko. Jadi agar bakteri atau infeksi tidak menular dan juga menyerang ke sistem saluran reproduksi. Yang ketiga itu gaya hidup anti-inflamasi. Nah, jadi teman-teman ya, kurangi makanan yang memicu peradangan seperti gula tinggi dan juga lemak trans ya, perbanyak makanan kaya antioksidan untuk menjaga kesehatan sel. Nah, jadi penting teman-teman ya, pola hidup ini berdampak signifikan pada zaman sekarang, mungkin tidak tidak aware ya ataupun terlihat sepele, tapi itulah kenyataannya. Nah, kemudian gimana cara mengatasinya atau solusi medis? Nah, jadi kalau hasil lab kamu sudah positif aglutinasi, jadi apa yang harus dilakukan? Nah, jadi jangan panik, tentunya ada solusi tergantung penyebabnya. Kalau memang penyebabnya karena A, ya diobati A gitu ya. Misalkan nih yang pertama, terapi antibiotik. Nah, ya jadi jika dokter menemukan adanya sel darah putih, artinya ada leukosit di situ, kemudian juga dilihat ada aglutinasi, artinya ada infeksi ya. Dokter akan meresepkan antibiotik khusus untuk membunuh bakterinya. Jadi seringkali setelah infeksi sembuh ya aglutinasi hilang sendiri. Yang kedua, suplemen antioksidan tinggi. Jadi pemberian vitamin C, kemudian vitamin E juga ya. Nah, ini terbukti membantu mengurangi kelengketan sperma. Jadi vitamin C ini mencegah sperma saling menempel. Nah, jadi atau anti agglutination effect ya. Dan vitamin E melindungi membran sel. Biasanya diminum rutin selama 3 bulan ya. Teman-teman bisa cek di bawah. Kemudian yang ketiga itu sperm washing atau pencucian sperma. Ini adalah solusi paling ampuh ya jika kamu ingin segera punya anak, jika aglutinasinya parah dan juga tidak mempan obat ataupun dokter akan menyarankan bayi tabung ya. Ya, jadi sebelumnya sperma akan menjalani proses pencucian di lab ya. Jadi sperma akan dicuci dari cairan antibodi yang juga dipisahkan secara paksa dari gumpalannya ya. Jadi sperma yang sudah dibersihkan dan lincah inilah yang akan dipakai untuk membuahi sel telur istri. Jadi peluang hamilnya jadi tinggi. Jadi teman sehat ya, aglutinasi sperma adalah kondisi di mana sperma saling menempel karena faktor imun bisa atau infeksi bisa ya. Ini bikin sperma tidak bisa berenang, jadi gejalanya tidak bisa dilihat dengan mata, tapi harus di lab ya, di bawah mikroskop. Tapi jangan khawatir, dengan pengobatan yang tepat atau bantuan teknologi medis terkini ya kamu tetap bisa menjadi ayah ya. Kuncinya adalah deteksi dini. Sekarang coba cek hasil lab sperma kalian, apakah di kolom aglutinasi tertulis positif atau negatif. Nah, kalau positif segera konsultasikan ke dokter ya, jangan ditunda. Nah, kalau ada sharing ya atau mau berbagi pengalaman di kolom komentar silakan tulis. Ya, siapa tahu ada tip ataupun pengalaman yang sudah kalian jalani. Jangan lupa di like ya, di share video ini. Siapa tahu ada teman yang membutuhkan tentang informasi ini. Dan juga jangan lupa subscribe untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah menyimak sampai habis. Semoga informasi ini jadi pembuka rezeki buah hati kalian. Salam sehat, sampai jumpa.